Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, topik kita pada kali ini adalah tentang sejarah tahun Hijriah. Ketika Abu Musa al-Asy'ari menjadi gubernur di kota Basrah saat itu, beliau selalu mendapat surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Setelah beliau baca, surat itu tidak ada tahun penanggalannya. Ya'tina minka kutubun laisa laha tarikhun. Telah sampai kepada kami surat-surat tapi tidak ada tahun penanggalannya. Bagaimana ini ya Khalifah? Menerima laporan sang gubernur, langsung Khalifah Umar bin Khattab menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Untuk bermusyawarah, duduk bersama, mencari titik temu tentang kapan dimulainya tahun Islam, kapan diawali kalender Islam sebagai pedoman penanggalan bagi kaum muslimin. Anna sahabata alladzina asyaru ala Umar wajadu annal umur allati yumkinu ayyu akhira biha arba'atun. Mauliduhu wa mab'athuhu wa hijratuhu wa wafatuhu. Bapak Ibu sekalian, di dalam diskusi yang panjang, salah seorang sahabat mengusulkan, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau tahun baru Islam ini dimulai dari tahun kelahirannya Nabi? Bagaimana kalau tahun Islam ini dimulai dari wafatnya Nabi?" Spontan sahabat yang lain tidak menyetujuinya. Karena kalau hari wafat yang kita jadikan patokannya, maka kita setiap tahun akan merayakan dan mengenang kesedihan. Kemudian ada sahabat yang lain memberikan masukan. Ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau tahun Islam dimulai sejak Nabi diangkat menjadi Rasul? Usulan yang ini pun tidak disepakati oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Banyak sudah usulan-usulan para sahabat tidak dapat disepakati. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menanyakan lagi kepada para sahabat-sahabat, bagaimana? Apa masih ada usulan yang lain? Dalam satu riwayat, Ali bin Abi Thalib memberikan usulannya. Bagaimana kalau tahun baru Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekkah ke kota Madinah?
dengan alasan karena hijrah itu menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, menjadi pemisah antara yang benar dan yang batil. Al-hijratu farraqat bainal haq wal batil. Nah, usulan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu dijadikan patokan awal tahun Islam, disepakati oleh seluruh sahabat. Dengan demikian, awal tahun Islam, awal kalender Islam itu dimulai saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sejak itulah Islam mempunyai kalender Islam yang dinamai dengan kalender Hijriah. Jelas ya? Bapak Ibu sekalian, nah sekarang bagaimana dengan bulannya? Bulan apa yang dijadikan bulan pertama? Ada yang mengusulkan bulan Ramadan. Ada yang mengusulkan bulan Rabiul Awal. Tapi yang disepakati adalah bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Karena kaum muslimin baru saja menyelesaikan ibadah yang besar, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Bal bil muharrami fa innahu munsarifun nasi min hajjihim. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum diakhiri ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, tadi dijelaskan bahwa tahun Islam itu baru ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Berarti sebelum itu belum ada tahun Islam. Lantas bagaimana cara mengetahuinya, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus. Ketika masa Nabi, belum ada tahun penanggalannya. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq juga belum ada. Yang ada adalah tanggal dan bulannya saja. Makanya ketika kita baca sejarah, Nabi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Karena pada saat itu Raja Abraha membawa pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Begitu juga ketika Nabi Isra Mi'raj. Itu tahunnya disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Kenapa dinamakan dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan? Karena pada saat itu pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib yang selalu membela Nabi dalam menyiarkan dakwanya meninggal dunia. Begitu juga dengan istri Nabi yang bernama Siti Khadijah yang selalu setia berkorban membantu perjuangan Nabi juga meninggal. Karena itu dinamakan dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Jadi pada saat itu tahun penanggalan yang digunakan
gunakan adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang besar yang terjadi saat itu. Jelas ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.